Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sukat Family. Kali ini untuk pertama kalinya kita kedatangan salah satu bintang tamu dari Yang sangat-sangat penting nih di organisasi. Siapa sih yang nggak kenal dengan organisasi IKPMA di Jogja? Kita langsung kedatangan tamu, ketuanya sendiri dari organisasi IKPMA tersebut. Nah, mungkin langsung ke perkenalan aja. Kaks, sehat Kaks? Salam. Aman Kaks ya? Aman. Kaks. Halo. Ya langsung perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Umrah, biasa dipanggil Acil. Saya di sini mungkin sebagai narasumber, mungkin ya sedikit saja. Saya sebelumnya menjabat sebagai ketua IKPMA atau organisasi anak-anak Ambon yang ada di Yogyakarta dari periode 2022 hingga 2023. Nah, mungkin sekarang saya sudah sebagai demisioner di organisasi tersebut. Ya mungkin itu saja sih ya kan. Perkenalan singkat dari saya. Berarti Kak ini udah banyak pengalaman dong dalam memimpin organisasi. Ya, pastinya. Ya mungkin nggak banyak juga sih. Paling ya beberapa lah. Oke. Langsung ke pertanyaan aja mungkin Kak. Boleh. Boleh Aman. ya. Boleh dong ceritain pengalaman Kak sebagai pemimpin. Sebelum pemimpin deh, masuk ke organisasi nih, gimana sih ceritanya sampai Kak tertarik nih dengan pemimpin gitu? Ya, oke. Mungkin pengalaman pertama ya jatuhnya. Pengalaman pertama masuk IKPMA ya mungkin pertama saya datang kuliah di Yogyakarta itu tahun 2019. Nah, untuk pengalaman pertama masuk dalam organisasi IKPMA sih ya pertama sebenarnya nggak tahu juga soal adanya organisasi IKPMA Ambon. Iya. Ya awalnya juga tuh kenalnya dari teman. Ada teman yang kuliah di Jogja juga, terus kenalin lah ada organisasi IKPMA Ambon, ada anak-anak Ambon lah di sini. Terus ya tertarik juga ya karena mungkin dari Ambon, terus ketemu teman-teman daerah juga. Iya benar. Ya untuk masuk pertama kali tuh ya lewat itu kaderisasi, ya semacam makrab gitulah. Iya. Nah untuk kenapa bisa jadi pemimpin juga sih sebenarnya itu berjalannya waktu, proses di dalam IKPMA Ambon itu sendiri sih. Bagaimana bisa menjadi pemimpin di dalam situ. Gitu. Berarti sebelumnya belum tertarik nih jadi pemimpin atau emang udah dari awal? Sebelumnya nggak kepikiran. Belum kepikiran? Ya belum kepikiran kalau nanti jadi pemimpin di dalam IKPMA Ambon itu. Ya mungkin ternyata jadi. Ya itu benar. prosesnya. Prosesnya yang penting gitu ya. Nah, Kak, kenapa kepikiran nih bisa jadi seorang pemimpin dari IKPM Ambon itu? Kalau ya tadi kayak saya bilang, kalau pertama kan nggak kepikiran kalau jadi jadi maksudnya pemimpin di dalam organisasi. Nah itu sebenarnya berjalan sesuai ini sih proses di dalam IKPMA itu sendiri. Ya dimana kan ada masa periode kepengurusan, terus untuk jadi pemimpin tuh mungkin ada step, maksudnya step by step lah. Ya pertama saya gabung organisasi itu sebagai anggota doang. Maksudnya pertama jadi anggota lah. Terus yang kedua ngikut masuk ke kepengurusan, anggota pengurus. Ya selanjutnya naik jadi ketua umum di dalam organisasi itu, yaitu lewat itu tadi mubes dan lain-lain itu. Oke. Boleh dong Kak sedikit nih, kan kita belum tahu banyak nih tentang IKPMA. Boleh dong diceritain organisasi IKPMA ini apa aja sih dalamnya gitu? Oke, kalau di dalam IKPMA itu kan awal terbentuk IKPM itu tahun 1999. Di Jogja tuh? Di Jogja. Udah lama berarti ya? Ya udah lama, lumayan lah. Terus sempat vakum juga. Jadi dari tahun 99 itu perjalanannya sampai setahun doang. Yang masuk tahun 2000 lah. Terus selanjutnya itu vakum tuh, nggak ada yang lanjutin lagi ya.
ya nggak ada yang lanjutin sampai 2014 Baru hidup lagi. baru teman-teman yang pada saat itu tahun 2014 itu punya inisiatif buat ngebangunin lagi. Iya. Ya gitulah. Terus dari 2014 itu ya alhamdulillahnya berjalan sampai ya tahun ini 2025 masih bertahan. Maksudnya IKPM masih ada lah. Masih ada ya. Gitulah. Kak, berarti di kepemimpinan dalam organisasi daerah Ya. Kan pasti banyak orang-orang dari luar daerah nih, Ya. dari daerah maksudnya nggak satu kampung tapi masih dalam wilayah Ambon. Kan Ambon besar tuh. Ya. Nah, pasti banyak banget anggotanya yang Gen Z. Ya. Banyak banget yang Gen Z di sana. Untuk kakak ini menyikapinya itu gimana? Kan Gen Z itu terkenal akan Menye gitu. dong. Sedangkan Ambon kan dikenal tuh dididik dengan keras gitu. Kan banyak nih Gen Z kan biasanya ngapain masuk organisasi? Nggak penting. Gitu. Gimana sih Kaks bisa menyuarakan gitu? Organisasi ini penting loh. Nah, gitu. Ya kalau itu sih maksudnya kalau berkaca dari saya juga kan Gen Z juga kan. Iya, jatuhnya. benar. Ya cuman mungkin pribadi masing-masing sih sebenarnya. Kalau dari saya pribadi awal ya tadi yang saya ceritain kalau awal gabung di organisasi pun sebenarnya niat juga sih, niat awal. Nah kalau aku tuh berangkat dari niat ini sebenarnya pengen ketemu sama teman-teman daerah. Oh iya yang di luar dari sananya. Iya, benar, karena benar. mungkin kalau karakteristik orang Ambon juga ya, maksudnya kalau orang Ambon tuh kalau udah sampai di perantauan tuh ya pasti tuh sering ngumpul Iya, ngumpul bareng apalagi solid ya. solid gitulah Benar-benar. sama teman-teman daerah. Nah terus gimana menyikapi teman-teman yang Gen Z ini ya mungkin kalau yang ya saya lihat, maksudnya kondisi sekarang lah teman-teman dari Gen Z mungkin lebih sukanya yang instan gitu ya, maksudnya yang langsung Jadi ya gitu. langsung jadi Iya. tanpa harus ngatur ini harus buat banyak persiapan gitulah. Nah pokoknya pikirnya kayak mau buat kegiatan harus ada kayak misal mau butuh dana, mereka nggak pikir kalau misal mau cari dana tuh harus kayak gini. Iya. Itu kan pasti ada punya runtutannya gitu. Misalnya runtutan kayak misal kita mau buat kegiatan ada maksudnya persiapan yang matang dan lain-lain. Nah kalau yang setahu saya pribadi ya teman-teman Gen Z ini maksudnya pengennya tuh langsung gitu buat tanpa mikir ada banyak yang harus dipikirkan itu. Iya. Gitu sih. Kak, berarti sekarang itu masih sering ada acara-acara gitu. Boleh tuh, seru tuh. Ya sih, kalau sekarang sebenarnya masih ada juga acara-acara kayak maksudnya kegiatan-kegiatan yang maksudnya yang bisa ngumpulin teman-teman daerah. Iya. Nah, tapi banyak dari teman-teman daerah ini yang itu cuman taunya cuman datang doang, nggak tahu kalau ikut-ikutan lah. Ya, ikut-ikutan lah, jadinya kayak FOMO gitu lah. Ya, Biasa Gen Z. ya Gen Z. Waduh, bingung Gen Z nih. Ya, Kita kalau- Gen Z loh. Itulah kita sama-sama Gen Z lah. Cuman itu kalau misal bagaimana aku sendiri pribadi narik teman-teman yang Gen Z ini sebenarnya ikut dari kebiasaan mereka aja sih. Oh, jadi Kayak kita misal- harus ngikutin arus mereka gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau pendekatan ke orang itu kan ya kita duduk ngobrol terus ngikutin mereka tuh sebenarnya maunya apa sih? Oh, iya, Senangnya kayak gimana sih? Oh, Misal kayak gitu pemimpin. ya sebenarnya kita bisa baca, maksudnya kalau aku pribadi baca karakter orang tuh ngelihat dia dulu sih, maksudnya kayak orangnya kayak gini nih, kayak gitu. Terus kalau teman-teman Ambon kan pasti udah lebih paham lah, Iya, sesama sesama yang Ambon gitu sesama ya. Ambon gitu. Nah terus itu kalau misal ya sebenarnya untuk pendekatan ke teman-teman itu tuh sebenarnya ada dua sih, mau yang baik atau yang buruk kan. Ya sebenarnya cuman kembali ke niatnya, maksudnya ke niatnya pribadi. Ya. Mau dekat buat apa gitu, maksudnya kayak gitulah. Itu sih. Boleh dong Kak, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Kaks kan pertama kali dipercaya sebagai pemimpin IKPMA kan pasti ada ketakutan dong di situ. Ya Kayak- pastilah. Ada Berat. wah takut nih memimpin banyak orang nih. Tapi tuh gimana sih Kaks cara Kaks mengatasi ketakutan itu? Atau bisa dong sharing-sharing ke adik-adik yang mau jadi pemimpin selanjutnya gitu. Ya kalau
saya pribadi, maksudnya kalau untuk pertama kali dipercaya sebagai ketua IKPMA itu ya itu ada ketakutan terbesar juga. Iya, apa Ya tuh? beban moral pribadi lah. Maksudnya bagaimana bisa gerakin teman-teman yang mungkin ada yang dibawa dari saya pribadi. Iya, iya. Gitu. Ya itu kan cara gerakinnya kan susah juga kan. Iya benar. Nah kalau ya awal-awal memang takut, maksudnya takut bagaimana nih kira-kira mau buat teman-teman ini bisa satu paham atau mungkin bisa dikomandoi lah. Iya, Itulah. iya. Nah kalau saya pribadi cara ngatasinya itu sebenarnya kan sebelumnya kan udah ada alumninya. Iya. Nah itu alumninya, maksudnya sebenarnya aku Bagi-bagi. ya tanya ke beberapa alumni lah, sharing lah bareng Iya. mereka lah. Mereka bilang kalau harus kayak gini. Iya, iya, harus kayak benar-benar. Sebenarnya sih ngertiin cara teman-teman yang mau kita ajak buat gabung terus buat kegiatan dan lain-lain itu. Oh, berarti kakak ini tipikalnya yang demokrasi gitu. Ya gitulah cara saya maksudnya mau deketin mereka tuh ya nongkrong. Jadi pasti kan punya circle masing-masing. Oh iya, Nah pasti. itu ngajak circle-nya duduk satu sama lain kayak gitulah. Jadi pentingnya nongkrong itu benar-benar penting Ya ya. penting juga sih, apalagi kan masih muda juga kan. Iya, Ya, iya. banyak ininya. Apapun itu, noise apapun itu, kalau udah nongkrong pasti. Ya pastilah ke bawah lah gitulah. Pasti tetap mau Benar, ngajakin benar. ke sini tetap ngikut aja sih mereka. Iya. Kak, tapi pernah nggak? Pasti pernah ya kalau soal struggle tentang di pas jabatan kepemimpinan. Oh. Pasti pernah. Nih apa aja nih? Ah, sebutin dong, pernah struggle apa nih gitu, misalnya Kalau payah ngurus proposal atau itu gimana gitu. banyak juga sih, banyak problem lah yang terjadi di dalam organisasi gitu. Kalau di dalam kalau di dalam organisasi, apalagi periode saya kemarin tuh, Heeh. nah itu pasti punya banyak problemnya itu di pertama mungkin teman-teman pengurus. Hmm, Itu tuh yang tadi yang sebelumnya kita bahas soal ngegerakin mereka itu. Iya. Nah itu alhamdulillahnya bisa, maksudnya yang lain pada ngerti lah. Tapi bebannya tetap di saya pribadi. Cuman memang bagaimanapun itu ya itu cara saya buat ngedekatin teman-teman buat ya ngegerakin lah buat kegiatan dan lain-lain. Ya struggle-nya untuk kalau kayak lebih spesifik kayak proposal dan lain-lain itu sebenarnya aman-aman aja. Aman sih. ya. Aman-aman aja. Cuman lebih ke ngegerakin niat. Bersosialisasinya. Iya, bersosialisasinya Iya, ke teman-teman benar. teman-teman yang lain ini, soalnya ya pasti banyak yang punya Pemikiran sendiri. Iya. Hmm. Karakter orang kan beda-beda, Beda-beda. kita nggak bisa maksa juga sih Hmm. kayak gitu. Nah, ini lebih seru lagi nih. Pernah nggak sih Kaks salah berkomunikasi gitu sama bawahan? Atau lebih ke Kaks yang ngikutin perintah bawahan, atau Kaks nih satu perintah ya itu nggak boleh diganggu gugat? Kalau Pernah nggak sih kayak bertolak belakang pikiran gitu? kalau bertolak belakang pasti pernah lah ya, maksudnya tiap orang punya pemikirannya masing-masing, punya bagaimana mereka mau ngatur apalagi dalam organisasi. Iya. Nah, kalau soal nggak dengar tiap anggota kepengurusan itu sebenarnya kita diskusi lagi sama teman-teman kan. Sebenarnya kalau aku pribadi aku nerima masukan jatuhnya. Nggak yang satu yang itu langsung, harus itu. Nah, Nggak. enggak. Aku pribadi tuh duduk sama mereka tuh ngumpul diskusi, terus mereka kasih masukan, aku tampung dulu terus disaring lagi. Oke. Nah, sebenarnya sih kayak gitu sih. Menarik. Biar mungkin sebenarnya biar nggak jadi ego lah di tiap-tiap itu, maksudnya teman-teman kepengurusan takutnya mikir aku mimpinnya sesuai egoku sendiri. Iya, gitu. iya. Kayak gitulah. Dengerin tuh pemimpin. Itu Apa bos, itu harus itu pemimpin bos. komunikasi. Komunikasi itu Demokrasi, bos. paling penting. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Oh, ada. Mungkin ada yang mau tanyain. Ada nih kak. Ini opini pribadiku ya kak. Oke, boleh seru nih. Kan orang Ambon itu menurutku ya. Jadi Ya. mereka itu selalu bareng-bareng. Kebersamaannya itu wah kuat banget. Wah keren bos. Keren. Nah kakak ini kan sebagai pemimpin. Nah gimana sih cara kebersamaannya itu tetap jalan sampai sekarang? Benar, kalau tetap solid gitu. Nah Kalau iya sih, kalau orang Ambon sih
paling apa ya, sebenarnya kalau untuk cara dekat orang Ambon tuh, apalagi kalau misal mereka maksudnya ngedeketin buat sama-sama terus ya, jaga kebersamaan itu. Kita kalau misal udah tahu dia dari Ambon atau maksudnya datang biar lahirnya di sini tapi aslinya dari Ambon, nah itu tuh kita saling rangkul lah. Terus untuk karakter orang Ambon yang keras-keras sebenarnya dari kecil tuh kita udah didik gitu udah ya. dididik. Sebenarnya jatuhnya disiplin diri sih jatuhnya. Biar lebih, apalagi kalau misal nanti kita keluar dari Ambon ngerantau gitu, nah kita udah bisa ngejaga diri, terus bisa saling lihat satu sama lain, teman-teman dari daerah, kayak gitu. Kayak gitu sih. Yang penting nongkrong ya. Ya nongkrong tuh. Nongkrong nomor 1 tuh. Nongkrong nomor 1. Tapi ya nongkrong juga yang penting harus ada isi dong. Ya harus ada gitu. isi, terus ya pentingnya juga ingat kuliah juga sih. Jangan nongkrong terus ya. Jangan nongkrong terus. Bener. Mungkin ada lagi? Amanat buat Gen Z Nah, tuh. dari pemimpin yang demokrasi banget. Boleh tuh. Oke, mungkin Silahkan. amanat dari aku pribadi untuk teman-teman Gen Z, ya sekalipun aku juga Gen Z ya. Iya. Kalau bisa sering-sering ngumpul, apalagi putra-putra daerah ya, anak-anak daerah lah, anak-anak daerah ya sering-sering ngumpul sama teman-teman daerah. Terus sebenarnya kan kita kesini juga kan pada akhirnya kita kembali ke daerah buat ngebangun daerah juga. Iya, kan. benar. Gitu. Ya kalau bisa tetap jaga komunikasi, terus tetap jaga organisasi, apalagi kita punya organisasi di sini kan di Jogja, ya tetap jaga organisasi kita, terus jadikan itu sebagai wadah komunikasi kita, wadah belajar kita juga, sekalipun memang tujuan kita datang sini buat kuliah dan lain-lain, ya itu sebagai tempat singgah sementara lah. Karena ujungnya kita bakal balik ke daerah lagi ya. Ujungnya kita akan balik ke daerah. Terus ya buat teman-teman Gen Z itu aja sih, maksudnya yang amanat dari atau pesan-pesan dari aku pribadi, tetap saling jaga komunikasi dan saling jaga kebersamaan lah. Mungkin ada dong, kan tadi Gen Z nih. Ya. Mungkin ada dong pesan kesan dan amanat dari Kaks nih Ya. buat adik-adik yang mau jadi pemimpin nih. Tuh, gimana dong masukannya? Misalnya mereka takut nih, nggak mau jadi pemimpin, takut ngurus gini-gini segala macam. Boleh dong dikasih saran, nggak harus takut gitu. Kalau saran dari teman-teman yang nantinya besok mungkin bisa jadi pemimpin di dalam organisasi ataupun ya di luar organisasi daerah lah ya. Mungkin dari aku pribadi buat teman-teman yang ingin jadi pemimpin, lebih memahami karakter diri, terus ya banyak baca-baca soal bagaimana cara memimpin. Terus ya sebenarnya aku pribadi pun itu mau naik jadi pemimpin tuh ya ada landasan juga sih, nggak jatuhnya nggak kosong gitulah. Iya. Ya bisa inilah, maksudnya biar kita bisa tahu mana yang bisa kita ngerangkul satu sama lain. Ya, namanya pemimpin kan bagaimana dia bisa memimpin satu perkumpulan atau satu ya tadi wadah IKPM itu. Nah itu Kan banyak tuh ya. Ya sih. Itu aja sih kalau dari aku pribadi terkait saran buat teman-teman yang nantinya besok mungkin mau jadi pemimpin di dalam organisasi. Oke. Dengerin tuh bos. Langsung bos dari sumbernya. Yang murni aja. Mungkin itu aja kali ya. Udah terlalu padat banget nih isi percakapan kita nih. Kayak udah terlalu relate banget sama kehidupan organisasi. Rokok boleh? Boleh dong. Santai ya? Santai. Oke. Minta rokok ya nggak boleh. Gak apa-apa rokok, bro. Mungkin ada jangan lagi ya. Menutup Mungkin aja kali ya. Penutup aja. Menutup ya, udah kelamaan ya. Ya. Kita sudahi saja podcast Sukat family kita kali ini dengan narasumber Muhammad Yasir atau Acil sebagai ketua IKPM Ambon. tuh dengerin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.